Kesalahpahaman umat Islam terhadap hak asasi manusia, mengurai ketegangan teks suci dengan semangat kemanusiaan. Pendahuluan. Hubungan antara Islam dan hak asasi manusia kerap menjadi perdebatan yang hangat, baik di kalangan ulama, intelektual muslim, maupun masyarakat secara umum. Tak jarang, sikap defensif atau bahkan penolakan total terhadap hak asasi manusia muncul dari sebagian umat Islam yang merasa bahwa prinsip-prinsip HAM adalah produk sekularisme Barat yang bertentangan dengan syariat Islam. Namun, penolakan ini seringkali lahir bukan dari pemahaman mendalam, melainkan dari kesalahpahaman yang sistemik. Video ini mencoba mengurai beberapa kesalahpahaman umat terhadap hak asasi manusia, sekaligus menawarkan klarifikasi untuk membuka ruang dialog yang lebih sehat antara Islam dengan hak asasi manusia. HAM dianggap sebagai agenda Barat yang sekuler dan anti-religius. Banyak muslim mengira bahwa HAM adalah proyek Barat yang bertujuan menyebarkan ideologi sekuler, melemahkan syariat Islam, dan merusak identitas muslim. Narasi ini muncul karena latar historis hak asasi manusia yang memang berakar pada pencerahan Eropa dan sekularisasi Eropa. Dalam konteks sejarah kolonialisme dan dominasi budaya, yakni budaya Barat atas dunia muslim, kecurigaan ini semakin diperkuat oleh pengalaman nyata ketimpangan global, termasuk intervensi politik atas nama demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, jika ditelusuri secara substansial, nilai-nilai HAM seperti keadilan, nilai-nilai perlindungan terhadap nyawa dan kesetaraan, serta kebebasan dari penindasan sangat sejalan dengan nilai-nilai dasar dalam ajaran Islam. Al-Quran menyatakan bahwa Allah telah memuliakan manusia, yakni dalam Quran Surat Al-Isra ayat 70, dan menetapkan keadilan sebagai fondasi kehidupan bersama dalam Quran Surat Al-Maidah ayat ke-8. Maka hak asasi manusia bisa dipahami sebagai satu bentuk manifestasi nilai Islam dalam ruang publik global, selama difilter melalui lensa syariat dan maqasidus syariah. Lebih jauh, sejarah Islam sendiri menyuguhkan bahwa contoh penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi prinsip utama hak asasi manusia, yakni seperti Piagam Madinah misalnya, adalah contoh historis yang sering dikutip sebagai bentuk pengakuan hak sipil, hak sosial, dan hak politik bagi komunitas multikultural di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Dalam hal ini, Islam dan hak asasi manusia tidak hanya tidak bertentangan, tetapi memiliki warisan nilai yang saling menguatkan. HAM dituduh mempromosikan kebebasan tanpa batas. Kebebasan berekspresi dan beragama dalam hak asasi manusia sering disalahartikan sebagai kebebasan absolut, bahkan termasuk untuk menghina agama, menolak moralitas, atau hidup semaunya sendiri. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, terutama jika dilihat dari beberapa wacana liberal yang ekstrim yang muncul dalam masyarakat Barat. Namun, mengeneralisasi bahwa seluruh konsep HAM mendukung kebebasan absolut adalah kesalahan yang serius. Dalam dokumen-dokumen resmi seperti International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR, kebebasan berekspresi tetap tunduk pada batasan hukum untuk melindungi ketertiban umum, moralitas, dan hak-hak orang yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa HAM modern pun mengakui pentingnya tanggung jawab dan batas dalam kebebasan. Dalam Islam, konsep kebebasan juga tidak mutlak. Prinsip hurriyah ma'a al-mas'uliyah, yakni kebebasan yang bertanggung jawab, menunjukkan bahwa setiap individu bebas dalam batas-batas yang tidak melukai hak orang lain atau merusak nilai-nilai kolektif masyarakat. Maka kesesuaian antara prinsip Islam dan hak asasi manusia dalam hal kebebasan ini dapat ditemukan jika pemahaman terhadap keduanya bersifat mendalam dan bersifat kontekstual. Semua wacana HAM disamaratakan dengan agenda Barat liberal. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah menyamakan semua perjuangan HAM dengan agenda liberalisme ekstrim. Akibatnya, membela HAM dianggap identik dengan membela gerakan LGBT, sekularisme radikal, atau relativisme nilai.
Ketakutan ini membuat sebagian muslim menolak HAM secara keseluruhan demi mempertahankan identitas agamanya. Namun perlu dibedakan antara prinsip dasar HAM dan tafsir ideologis tertentu atas HAM. Seperti halnya syariat Islam memiliki berbagai mazhab dan pendekatan yang interpretatif, HAM pun juga demikian. Umat Islam dapat menerima prinsip-prinsip dasar HAM seperti hak hidup, hak atas pendidikan, dan perlindungan dari penyiksaan tanpa harus menyetujui semua agenda politis yang mengatasnamakan hak asasi manusia. Ini menuntut umat Islam untuk memiliki literasi HAM yang kritis, yakni mampu memilah antara nilai-nilai universal yang dapat diselaraskan dengan Islam dan gagasan yang bertentangan secara prinsipil dengan syariat. Dengan pendekatan selektif dan pendekatan yang kritis, umat Islam justru dapat memberi kontribusi penting dalam mengoreksi ekses-ekses HAM modern agar lebih manusiawi dan berakar pada nilai-nilai spiritual. Syariat sudah lengkap, jadi HAM tidak diperlukan. Keyakinan bahwa Islam sudah sempurna sering dijadikan alasan untuk menolak semua bentuk nilai luar, termasuk hak asasi manusia. Padahal kesempurnaan Islam sebagai sistem nilai tidak berarti umat Islam tidak perlu berinteraksi dengan norma-norma etis global. Justru, sebagai rahmat bagi semesta, Islam harus mampu berdialog dengan dinamika zaman. HAM dalam hal ini bisa menjadi jembatan untuk memperluas ruang misi Islam dalam menjunjung martabat umat manusia. Misalnya di negara-negara dengan minoritas muslim, HAM adalah instrumen yang memungkinkan muslim menuntut kebebasan beragama, menuntut pendidikan Islam atau kebebasan dalam berpakaian. Dalam konteks ini, menerima prinsip HAM bukan berarti menggantikan syariat, tapi memperluas ruang perlindungan terhadap umat Islam di dunia modern. Menerima HAM berarti menolak wahyu. Mungkin ini adalah kekhawatiran terdalam, bahwa menerima HAM dianggap sebagai pengkhianatan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Kekhawatiran ini muncul karena adanya anggapan bahwa hukum-hukum tertentu dalam Islam, seperti hukum hudud, warisan, atau status gender akan dibatalkan jika HAM diterapkan. Namun perlu dipahami bahwa banyak ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi, Jasir Auda, dan Abdullah An-Naim telah menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat dinamis dan terbuka terhadap ijtihad kontekstual. Dalam kerangka maqasidus syariah, hukum dapat diadaptasi agar tetap selaras dengan nilai-nilai dasar Islam, seperti nilai-nilai keadilan, rahmat, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, menerima HAM bukan berarti menolak wahyu, tetapi menafsirkan ulang wahyu secara kontekstual dan secara progresif untuk menjawab tantangan zaman. Inilah yang disebut sebagai bagian dari Islam humanistik atau ijtihad asasi. Kesimpulan, kesalahpahaman umat Islam terhadap HAM sering muncul dari ketakutan yang tidak berdasar, dikombinasikan dengan kurangnya literasi tentang sejarah dan filsafat HAM. Padahal Islam dan HAM tidak berada di dua kutub yang selalu berlawanan. Justru dalam konteks dunia modern yang plural, umat Islam bisa memposisikan diri sebagai jembatan antara nilai-nilai ilahi dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Tantangannya bukan sekedar menerima atau menolak HAM, melainkan menafsirkan dan membumikan HAM dalam cahaya Islam. Dengan semangat keadilan, semangat kasih sayang, dan tanggung jawab, dengan begitu umat Islam dapat mengambil peran aktif sebagai pelindung martabat manusia, bukan hanya pembela ajaran semata. Jika dilakukan dengan kesungguhan, Islam akan tampil bukan sebagai agama yang defensif terhadap hak asasi, melainkan sebagai mitra moral global dalam membangun peradaban yang adil dan berkeadaban.